Kesehatan Kota Bontang bahwa ada 247 anak atau sekitar 34,3% anak terdiagnosis TB anak. Nah, sebenarnya apa sih itu dok TB anak, terus apa penyebabnya? Oke, makasih ya. Ya betul ya, jadi memang setiap tanggal 24 Maret itu kita memperingati sebagai Hari TB Sedunia. Mungkin ibu-ibu sudah sering dengar ada namanya tuberkulosis atau kadang disebut TBC, atau ada juga yang menyebutnya dengan flek ya. Saya dibilang anak saya kemarin didiagnosa flek dok, di terapi untuk fleknya seperti itu. Nah, TBC itu apa sih? Nah, ternyata TBC itu merupakan infeksi ya, terutama paling sering menyerang paru-paru yang diakibatkan oleh bakteri. Nah, nama bakterinya ini Mycobacterium tuberculosis. Nah, betul ya yang disebutkan tadi, TBC ini Indonesia ini negara nomor dunia paling tinggi untuk angka kejadian TBC ini. Wow. Ya, di dunia nomor 2 tertinggi. Jadi memang angka kejadiannya sangat banyak ya. Jadi kalau diperkirakan untuk data yang terakhir itu sekitar hampir 1 juta memang menderita TBC dewasa dan anak, dan kurang lebih 44.000 anak itu menderita TBC. Jadi memang angka kejadiannya sangat tinggi untuk TBC ya. Itu penyebabnya apa dok? Kalau anak-anak bisa terdiagnosis penyakit TB itu? Oke, nah untuk penyebabnya tadi itu memang bisa diakibatkan oleh bakteri tersebut ya, nama bakterinya Mycobacterium tuberculosis, dan ini ditularkan melalui droplet. Jadi ketika seseorang batuk, misalnya bisa anak yang besar atau misalnya ada orang dewasa batuk-batuk nih, nah ternyata orang dewasa ini memiliki kuman TBC tersebut atau dia terdiagnosa TBC. Nah, kemudian droplet ini dihirup oleh orang lain, baik itu orang dewasa, anak-anak, dan ketika si orang yang tertular ini daya tahan tubuhnya sedang rendah, dan akhirnya si bakteri ini, kuman ini berkembang di dalamnya, akhirnya bisa menjadi pencetus penyakitnya. Mungkin seperti itu ya, simpelnya seperti itu. Oke. Berarti tadi karena dia bakteri ya dok ya, terus ternyata dia menular. Ya. Jadi kalau misalkan nih dok ya, di dalam satu rumah nih ada satu anak yang kena TB anak. Apakah orang-orang di sekitar di rumahnya itu wajib untuk diperiksa juga? Nah ini betul ya, pertanyaannya bagus nih. Jadi kalau misalnya di rumah ibu atau bapak ada anaknya oleh dokternya didiagnosa anaknya menderita TBC ya. Nah, tentunya memang satu rumah ini harus di screening. Karena anak-anak itu paling sering dapatnya itu dari lingkungan sekitar ya. Bisa dari mungkin orang tuanya atau kakek neneknya tinggal satu rumah. Ternyata neneknya ini batuk-batuk lama, batuknya lebih dari 2 minggu. Terus atau mungkin bahkan neneknya ini mungkin pernah diterapi TBC juga ya. Jadi itu memang faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi satu rumah ini harus di screening ya, mulai dari ibu, ayah yang tinggal satu rumah ya, atau mungkin ada kakaknya itu harus di screening ya. Untuk nanti kita lihat apakah memang ada yang terinfeksi dan perlu untuk diterapi atau tidak terinfeksi, cuma karena dia sudah terpapar, apakah dia perlu mendapatkan ada namanya TPT ya, terapi pencegahan TBC atau tidak. Jadi memang harus dikonsultasikan ke dokter. Oh, gitu. Berarti ya. Jadi Bapak Ibu, jika saudara atau anak kita dia terkena penyakit TB, terdiagnosis penyakit TB, maka orang-orang di sekitarnya harus wajib di screening ya, seperti itu. Jangan lupa saya ingatkan kembali Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom komentar langsung saja ya. Nah, kalau misalkan dari ciri dan gejalanya itu bagaimana dok? Bisa dilihat dari apa gitu? Mungkin dari badannya ke apanya kah gitu? Nah, kalau untuk gejala TBC itu gejalanya pertama ya, biasanya demam. Demamnya itu lebih dari 2 minggu, itu yang pertama. Yang kedua, batuk-batuk nih, batuk-batuknya lebih dari 2 minggu ya. Kemudian yang ketiga, adanya penurunan berat badan, jadi berat badannya turun dalam 2 bulan terakhir, atau berat badannya nggak naik nih 2 bulan terakhir ya, terus anaknya kelihatan lemas ya. Ini salah satu gejala ini kita udah harus mulai bisa, dan sudah diterapi nih, saya udah diobatin nih, udah ke puskesmas, sudah ke dokter, udah dikasih obat, tetap nggak sembuh nih. Nah, kita bisa curiga nih ya, apalagi berat badannya udah mulai turun, gizi kurang, apalagi gizi buruk ya, kita mulai curiga nih, anak ini ada kemungkinan ke arah TBC apa enggak ya. Nah, nanti dari sana baru nih boleh konsul ya ke puskesmas atau mungkin ke dokter, nanti dicari tahu
ada nggak kemungkinan anak ini terkena TBC apa tidak, seperti itu. Oke, siap. Oke, lanjut dok. Berarti sebenarnya TB anak ini sama dengan TB dewasa? Pada dasarnya sama saja ya, cuman yang membedakannya kalau anak-anak, apalagi anak yang kecil ya, mungkin kan kalau anak-anak itu sama orang dewasa bedanya, kalau anak yang kecil mungkin respon untuk batuknya itu belum seperti orang dewasa ya. Misalnya kalau seperti kita kan, kalau kita batuk kita sudah bisa mengeluarkan dahak, bisa mengeluarkan droplet ya, percikan dahak, dan kita memang akan lebih contagious, lebih menular ya, mengeluarkan kuman itu lebih besar. Beda dengan misalnya anak kecil ya, usianya baru katakanlah 1 tahun, mereka kan memang belum bisa untuk mengeluarkan dahak ya, dan sehingga mereka untuk risiko mengeluarkannya itu memang lebih kecil dibandingkan orang dewasa. Cuma pada dasarnya sama nggak dok prinsipnya? Pada dasarnya untuk penyebabnya sama, kemudian bagaimana si bakteri ini menyebabkan infeksi TBC di manusia pun sama saja. Sama. Oke. Jika sudah terdiagnosis TB pada anak tadi kan, misalnya sudah di rumah dia di screening nih, apakah peralatan makannya itu juga harus ada kebutuhan khusus gitu ya, jadi dipisahkan gitu, jadi ini untuk anak yang terdiagnosis seperti itu, gimana dok? Kasihan dong kalau kayak gitu ya, nanti ibunya bisa harus ada rak khusus dong. Iya, gitu. Nah itu stigma yang salah ya, ayah dan ibu di rumah. Jadi kalau misalnya di rumah ada yang sedang pengobatan TBC, tidak perlu untuk memisahkan peralatan makan dan minum ya, karena kan seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau infeksi TBC ini penularannya secara airborne ya, jadi droplet ya, jadi bukan dari alat makan, jadi nggak bisa ya. Alat makannya tetap aja, gabung nggak apa-apa, yang penting dicuci bersih ya, gabung aja. Yang penting itu adalah gimana caranya, misalnya anaknya kalau batuk diajarin, kalau batuk itu dia untuk pakai tangan, habis itu dia cuci tangan ya. Atau misalnya anaknya udah besar nih, anaknya udah bisa mengeluarkan droplet ya, mengeluarkan dahak, nggak boleh berdahak di sembarang tempat ya, asal berdahak di jalan atau di mana ya. Kalau bisa diajarin anaknya, kalau misalnya pas batuk-batuk nih di rumah, ajarin aja, misalnya dia kalau nanti batuk-batuk dahaknya di sini aja ya, bisa di wastafel atau di WC, habis itu disiram. Oke, jadi Bapak Ibu ingat ya, jika di keluarga kita ada yang kena TB anak, itu tidak perlu memisahkan alat makannya, tapi ajarkan anak kita untuk namanya etika batuk ya dok ya. Jadi menutup ketika mereka batuk, menutup pakai tangan, setelah itu mencuci tangannya. Oke, selanjutnya dok, bagaimana aturan minum obatnya? Seperti itu, sama apakah ada efek sampingnya sih sebenarnya kalau dari obat TB ini? Ini sebelum saya singgung tentang bagaimana aturan, mungkin saya kasih sedikit gambaran aja. Jadi kalau misalnya nanti seorang anak terdiagnosa TBC, tentunya akan diterapi ya. Pengobatannya itu umumnya 6 bulan. Cuman memang ada beberapa kondisi yang berat, seperti misalnya yang sampai menyerang otak, seperti itu memang lebih lama, sampai 1 tahun. Prinsipnya pengobatannya itu harus diminum rutin setiap hari ya, jadi nggak boleh bolong-bolong nih ya, dan harus diawasi, namanya kalau istilahnya kita sebut PMO ya, pengawas minum obat. Jadi misalnya anaknya ini diawasin, boleh ibunya atau ayahnya ya, dipastikan obat ini diminum, karena ada kejadian nih mbak, jadi obatnya dikasih ke anaknya, anaknya malas minum obat, yang ada dibuang obatnya ya, dan itu sering kejadian. Pas datang ke dokternya diperiksa, loh ini kok nggak membaik ya, ternyata digali lagi nih, Bu, kalau adiknya minum obat gimana di rumah? Terus neneknya bilang, iya dok, saya kasih nih obatnya ke adiknya. Habis itu, ibu merhatiin nggak adiknya makan obatnya nggak? Enggak sih dok. Terus ditanya lagi ke anaknya, Dek minum obat nggak tiap hari? Terus anaknya cerita, enggak, kadang ditaruh di bawah kasur, kadang dibuang, itu sering kejadian. Jadi memang harus benar-benar dipantau ya, kadarnya didampingi ya dok ya. Betul. Nah, untuk minum obatnya itu sendiri, syaratnya memang saat perut kosong ya. Jadi misalnya pagi baru bangun tidur, boleh nih ya minum obatnya dulu, kasih jarak deh 1 jam ya, 1 jam baru makan ya, jadi obatnya bisa terabsorpsi dengan baik. Seperti itu ya. Atau misalnya habis makan lupa nih, baru bangun keburu anaknya makan, kasih jeda 1 jam ya, 1 jam baru kasih minum obat TBC. Seperti itu ya. Oke. Kalau ada nggak efek sampingnya dok? Kalau dari anak-anak yang minum obatnya, mual kah mereka? Ada kan selama ini ternyata dikasih minum obat habis itu muntah. Oh ya betul. Seperti, nah itu gimana juga efek sampingnya? Terus ketika dia sudah diminumkan obat muntah, ini apa kembali lagi kita minumkan obat yang baru atau bagaimana?
seperti itu. Oke, nah ini betul ya. Jadi memang setiap obat itu akan memiliki efek samping. Begitu juga dengan obat TBC ya. Jadi obat TBC itu ada 4 jenis ya yang kita minumnya, yang diminum oleh pasien TBC. Isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan pada kondisi tertentu kadang bisa mendapatkan ethambutol ya. Tapi ini nggak mesti ya. Pada kondisi yang lebih berat baru dapat ethambutol. Keempat-tempat ini memang memiliki efek samping. Misalnya, kalau untuk isoniazid itu kadang bisa mengakibatkan neuropati perifer namanya. Jadi anaknya kayak kesemutan kakinya nih. Anaknya pas jalan nyeri nih kakinya ya. Gitu. Jadi kalau ada gejala seperti ini, tergantung gejalanya. Kalau misalnya masih ringan, kita masih bisa menambahkan seperti vitamin B ya, vitamin B6 untuk membantu percarafannya. Ya, tapi kalau misalnya kondisinya berat, nanti bisa dikonsul dengan dokternya tentu terlebih dahulu ya, apakah di stop terlebih dahulu atau diterapi dulu ya. Yang kedua misalnya kalau seperti pyrazinamide ini memang efek sampingnya betul ya ke hepar ya, bisa hepatotoxicity ya, kadang fungsi hatinya itu bisa naik tinggi ya, gejalanya anaknya jadi mual, muntah. Nah ini pun nanti diperiksa lagi sebenarnya, jadi nanti dokternya akan diperiksa nih kadar hatinya. Intinya kalau misalnya fungsi hatinya itu naik sampai 5 kali lipat di atas nilai normal, itu memang harus di stop dulu ya. Atau naik 3 kali lipat dari nilai normalnya, tapi anaknya udah ada gejala klinis nih, ya udah muntah-muntah hebat, atau anaknya sampai terlihat ikterik atau kuning, itu pun nanti akan di stop dulu sambil diterapi dulu. Nah, ketika si fungsi hatinya ini menurun, ya udah mulai normal, nanti akan dimulai bertahap lagi obat TBC-nya. Nah itu pun nanti dimulai bertahap ya, biasanya sepertiga dulu, 2/3 seperti itu. Nah ini memang akan harus konsultasi dengan dokternya ya. Jadi nggak boleh saya stop dulu deh, nanti udah nggak mual baru kasih lagi, nggak boleh. Kita harus konsultasi. Gitu ya, karena kan kami tahu bahwa obat itu tidak boleh putus ya dok ya. Betul. Itu biasanya kalau masa pengobatan itu sampai berapa bulan dok? Nah, kalau minimal untuk atau maksimal? Jadi pengobatan TBC itu kita bagi 2 tahap ini, Mbak. Jadi ada yang namanya pengobatan TBC tahap intensif, ini 2 bulan awal ya. Ini untuk membunuh si bakterinya lah, kasarnya. 2 Yang bulan kedua, awal ya. Betul. 4 bulan lanjutan itu namanya fase lanjutan ya. Fase lanjutan ini kita memberikan selama 4 bulan. Jenis obatnya nanti 2 ya, isoniazid sama rifampicin ya. Kalau yang 2 bulan awal kita ada 3 jenis ya, isoniazid, rifampicin, dan pyrazinamide. Cuman memang ini biasa di anak-anak itu udah di namanya FDC ya, udah 1 tablet sudah digabung. Jadi saya pikirnya 3. Banyak sekali sampai 3. Iya. Nanti tergantung berat badannya. Di bawah 7 kilo dia 1 tablet sehari dan seterusnya. Seperti itu. Tadi saya sudah sampai shock juga. 3 tablet yang dikunyah untuk anak-anak. Ternyata sudah ya bagaimanapun saya nggak pernah dok, jujur saya nggak pernah lihat obat TB itu. Seperti itu. Oke, ini saya lihat di channel YouTube-nya Puskesmas ada yang bertanya. Ini sudah nih dok, mau bertanya berapa lama pengobatan TBC? Indikator kesembuhannya apa ya dok? Terima kasih. Makasih ya. Tadi pertanyaan dari Renyana. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi untuk pengobatan TBC itu TBC yang ini ya, TBC paru-paru atau misalnya TBC kelenjar itu selama 6 bulan ya. 6 bulan, dan ini harus diminum rutin setiap hari ya. Nanti dievaluasi. Jadi setelah 6 bulan ini dievaluasi, memang akan dilihat terutama dari klinisnya. Berat badannya gimana nih? Udah naik apa enggak? Terus masih ada batuk-batuk apa enggak? Kemudian adiknya masih ada sering demam-demam enggak ya? Kemudian nanti bisa dievaluasi juga ya, misalnya di ronsen, dilihat dari foto ronsennya udah ada perbaikan apa tidak ya. Tapi untuk foto ronsen ini sendiri memang kadang kita nggak harus atau wajib nih foto ronsen, nggak juga. Kadang klinis itu yang lebih menentukan. Saya anaknya setelah terapi 6 bulan, wah berat badannya bagus nih dok, udah naik nih, udah naik 2-3 kilo, batuk-batuknya juga udah enggak, kemudian nafsu makannya juga udah bagus, demam juga agak enggak, ya udah stop ya. Cuman misalnya pada saat kondisi anaknya masih sering batuk, berat badannya masih turun, nanti ini harus dievaluasi lebih lanjut memang. Apakah sudah benar-benar membaik, ataukah memang kita harus melanjutkan dulu terapinya. Seperti itu. Berarti minimal 6 bulan ya dok ya, selama ini. Dan harus rutin ya. Saya pikir cuma ada yang 2 bulan, 3 bulan ya stop. 6 bulan. Oke. Selanjutnya dari mungkin Muhammad Fadlan, mungkin tadi dia baru masuk dari di YouTube, jadi baru
apa tanda dasar TB pada anak? Terus kalau TB selain paru, apakah beda gejalanya? Tanda dasar TB pada anak ya. Oh, mungkin ini mungkin lebih ke gejala ya. Iya, lebih ke gejala. Mungkin tadi sudah dijawab kita di awal, tapi mungkin beliau baru nonton, jadi tanya lagi. Kita ulang lagi aja ya. Jadi untuk gejalanya itu pertama Pak, demamnya lebih dari 2 minggu, terus anaknya misalnya ada batuk-batuk lebih dari 2 minggu, kemudian terdapat penurunan berat badan ya dalam 2 bulan terakhir, atau berat badannya nggak naik nih di 2 bulan terakhir, anaknya kelihatan lemas. Nah, kalau kita menemukan salah satu dari gejala ini dan sudah diterapi ya, misalnya sudah dibawa coba diobatin tetap membaik, boleh dibawa screening ya, nanti boleh diperiksa lebih lanjut. Atau salah satu hal yang penting lagi nih tadi ya, kalau di keluarga ada, misalnya di keluarga atau saudara ada yang pengobatan TBC, terus anaknya ada muncul gejala itu, harus dibawa screening ya, karena sering kejadian. Saya kemarin ada pasien juga, jadi anaknya batuk berulang, terus dia berat badannya juga turun ya. Gambaran paru-parunya memang ke arah infeksi pneumonia. Kemudian setelah saya gali lebih lanjut, Bu ini di keluarga ada nggak ya mungkin yang riwayat pengobatan TBC, mungkin ibu atau ayah ada nggak? Terus ibunya bilang tidak ada dok. Kalau kakek neneknya ada nggak? Terus neneknya, ibunya bilang, oh ada dok, ini ternyata kakeknya itu dulu pengobatan TBC yang sampai diinjeksi. Nah ini harus ini ya. Jadi kakeknya ini udah selesai pengobatan, anaknya baru ketahuan nih. Harusnya dari awal kita bisa cegah seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini nanti bisa dibawa konsultasi lebih lanjut ya. Seperti itu. Oh berarti memang pentingnya ketika salah satu ada yang TB di rumah, itu makanya harus di screening semua ya dok ya. Betul. Makanya kan kalau kita pikir bahwa sudah kakeknya udah selesai nih, udah selesai pengobatan, berarti kan bakterinya udah mati. Ternyata masih menular ke cucunya seperti itu ya. Bisa jadi yang menularnya itu saat di kakeknya ini masih pengobatan, cuman mungkin anaknya masih belum bergejala, jadi keluarga mungkin merasa fine-fine aja, aman-aman aja. Ternyata setelah beberapa bulan anaknya ini mulai gejalanya batuk-batuk, berat badannya nggak turun, demam ya, sudah diobati dengan antibiotik juga nggak membaik. Nah ini kita harus ini ya, work up ke arah TBC-nya ya. Seperti itu. Ini ada lagi ya? Ini Bu Kader sih, Bu Dwi Ernawati. Ada beberapa macam TBC. Karena pernah dengar ada TBC tulang atau TB gelenjar. Apakah itu menular? Selain misalnya kalau TB paru tadi ada kemungkinan menular. Apakah kalau kayak TB gelenjar itu juga menular, dok? Oke, pertanyaannya bagus banget ya ini ya Ibu Dwi Ernawati ya. Jadi memang untuk TBC itu, jadi TBC itu ada TBC paru-paru. Kita bagi dua kelompok besar ya, ada TBC yang paru-paru, yang kedua adalah TBC ekstra paru. Nah, TBC ekstra paru ini benar ya, jadi ada TB kelenjar, kemudian ada TBC bisa ke ginjal juga bisa ya, kemudian ke tulang, ya ke usus atau pencernaan juga bisa ya. Kemudian, dok ini ada resiko menularkan apa tidak? Kita tetap harus curiga ini bisa menularkan. Kenapa? Karena kan kita nggak bisa jamin ya, misalnya apakah paru-parunya kena apa tidak. Ya mungkin awalnya dia TB kelenjar aja. TB kelenjar, ya, seiring dengan perjalanan waktu kan bisa jadi mungkin ya akhirnya paru-parunya mulai tertular ya. Penularannya kan bisa secara dari aliran darah atau aliran limfanya seperti itu ya. Jadi memang kita tetap harus waspada. Tapi bukan berarti harus dijauhin. Jadi misalnya ada orang TBC harus dijauhin, nggak mau ditemanin ya, nggak bisa seperti itu juga, karena nanti takutnya jadi stigma ya, nanti jadi dibully. Takutnya karena dia merasa seperti dikucilkan, akhirnya dia nggak mau minum obat, jadi dia nggak mengakui dia sedang pengobatan TBC, nggak boleh juga, karena TBC ini kalau kita temukan dan diterapi dengan baik ya, disembuhkan sampai sehat, harusnya nggak apa-apa, dia akan membaik seperti itu. Oke, ini ada juga dari Astika Putri. Ini sangat bermanfaat edukasi TB anak ini. Maaf dok, mau tanya. Yang saya tahu penegakan diagnosis anak ini melalui sistem scoring. Boleh minta penjelasan dari dokter pada sistem scoring anak apa saja yang dilihat? Itu. Mbak Astika Putri ya, benar ya. Jadi kalau pada TBC anak-anak ini kita ada yang disebut dengan scoring TB ya. Jadi tapi gejalanya pertama harus lihat dulu nih, yang tadi ada nggak gejalanya, demam lebih dari 2 minggu, ada batuk lebih dari 2 minggu tadi, anaknya lemas, penurunan berat badan. Misalnya kita menemui ini
baru kita lanjutkan ke scoring TB. Oh. Nah, itemnya itu apa aja? Pertama adalah pemeriksaan dahak ya. Nanti diperiksa dahaknya ya, diperiksa nih, diperiksa sputum dahaknya ya. Nanti ada poinnya, poin 0, 1, 2, 3 ya. Jadi nanti dilihat pertama dari kontaknya apakah ada kontak TBC atau tidak ya. Kalau misalnya ada kontak TBC, misalnya ini kakeknya seperti kasus yang tadi, kasus yang tadi itu kakeknya diobati TBC dan kakeknya ini diperiksa ada TBC-nya, ini kita udah dapat scoring yang tinggi nih, langsung positif 3. Yang kedua, dilihat dari adakah batuk yang lama ya. Yang ketiga, dilihat ada demam nggak, kemudian ada pembengkakan di sendi nggak, kemudian dilihat dari foto toraksnya gambaran foto toraksnya ada infiltrat atau tidak ya. Kemudian satu lagi tes mantuk. Ya, jadi ada tes mantuk namanya. Tes mantuk ini kita akan injeksi ya, jadi diinjeksi tuberkulin namanya, ini proteinnya TBC, nanti dilihat anaknya ada muncul nggak, jadi disuntik. Kalau orang dewasa kan seperti pernah nggak dites alergi antibiotik ya. Nah, caranya mirip-mirip seperti itu, nanti dites di kulit ya, nanti dibaca setelah 48 ke 72 jam, baru nanti dilihat positif atau tidak ya. Dinyatakan positif itu kalau kondisi anaknya normal ya, bukan pasien yang imun yang turun, itu di atas 10 mm ya, seperti itu ya. Cuman pada kondisi khusus, misalnya pada anak-anak yang imunokompromis, itu memang di atas positif 5 pun kita sudah nyatakan positif. Gitu. Nanti di scoring nih, di jumlah masing-masing item ini, di jumlah kalau memang skornya memenuhi ya, di atas 6 ya, 6 ke atas itu kita sudah mendiagnosanya sebagai TBC, seperti itu. Oke, terima kasih dokter jawabannya ya. Sangat-sangat detail sekali, jadi membuka benar pikiran kita tentang TB anak ini. Terus kayaknya kita di puskesmas sudah bisa tes mantok. Oh, bisa. Udah bisa. Jadi dari program TB itu kita udah dilatih untuk bisa diperiksa di sini ya. Iya, di sini. Nggak harus dirujuk. Iya, di sini. Sudah udah bisa di sini kayaknya tes mantoknya udah sama pemegang program TB-nya. Kalau ada anak-anak yang gejala tersebut bisa dibawa ke puskesmas ya Bu, dan biasanya sudah ada petugasnya ya. Iya, sudah. Nanti dibawa ke sini, nanti akan di screening lebih lanjut. Screeningnya itu meliputi itu ya. Nanti ada tes mantuk ya, yang diinjeksi di kulit, kemudian di tes dahak, kemudian satu lagi nanti di foto ronsen ya. Di foto ronsen nanti apakah ada ke arah gambaran TBC atau tidak. Seperti itu. Ini luar biasa ya kalau di sini udah bisa di. Kayaknya per tahun ini sih dok udah bisa tes mantok. Jadi kan selama ini kan obat dirujuk ya biasanya ya. Iya. Habis itu dirujuk. Kan obat itu diambilnya bisa di puskesmas sama di rumah sakit. Atau kalau dari rumah sakit mengarahkan ke sini semua atau bagaimana? Dok, umumnya kalau pasien yang BPJS memang akan, kalau untuk walk up kadang kan memang dirujuk ke rumah sakit ya. Dan setelah kita walk up ternyata memang kita mendiagnosa TBC, kita akan kembalikan ke vaskes satunya. Misalnya di Bontang Barat kita balikan ke puskesmas Bontang Barat, nanti anaknya akan mengambil obat rutin di sini setiap bulan. Dan ketika mengambil obat pun nantinya akan didata oleh petugas TBC biasanya. Pasti ada koordinatornya di sini juga, saya rasa ada. Nanti didata nih apakah obatnya diminum rutin atau tidak setiap hari. Kemudian apakah pemberian obat ini sudah diberikan dengan benar. Seperti tadi ya, harus ada pengawas minum obat. Pastikan obatnya diminum setiap hari dan benar-benar dilihat anaknya minum obat ya. Jadi nggak boleh cuma ngasih ini ya obatnya ditinggal, nggak boleh ya. Karena nanti khawatirnya obatnya nggak diminum dengan benar, obatnya jadi resisten. Ini lebih bahaya lagi nanti ya. Ya, yang kemudian yang ketiga, nanti obat ini diberikan setiap bulan. Jadi walaupun pengobatannya selama 6 bulan, tapi akan diberikan per bulan ya. Tujuannya apa? Pertama, kita mau melihat kepatuhan anaknya minum obat gimana, kemudian respon terhadap pengobatan setiap bulan gimana, berat badannya gimana, naik apa tidak, ada anaknya ada keluhan apa tidak, dia ada mual-mual enggak, atau misalnya sampai ada kelihatan kuning apa tidak. Efek samping dari obat TBC itu kan memang tetap ada ya, walaupun nggak semuanya akan berefek pada anak seperti itu. Mudah-mudahan menjelaskan ya. Iya. Dok, mungkin saya agak sedikit di luar dari konteks karena memang ada salah satu teman kami anaknya terdiagnosis TB kelenjar. Nah, kalau TB paru tadi kan kalau bisa anaknya orang di sekitarnya harus di screening. Tapi kalau TB kelenjar itu bagaimana dok? Kalau orang tuanya apakah harus di tes juga atau tidak kalau TB kelenjar tadi?
Pada dasarnya sama saja ya. Kalau TB kelenjar itu anak-anak yang terinfeksi TB kelenjar itu pasti dia dapatnya juga kan dari lingkungan ya. Iya. Jadi memang sama, prinsipnya tetap sama ya. Satu rumah itu atau mungkin orang yang tidak satu rumah tapi misalnya sering bermain ke sana, terus atau mungkin saudara, paman atau nenek ya ada gejala batuk-batuk tadi ya, kemudian sering demam, berat badannya kok kurus sekali, baiknya tetap di screening. Seperti itu. Karena kan yang kena TB kelenjar ini masih umur 2, nggak nyampe, masih 1 tahun lebih. Ya betul, karena kan anak-anak itu seperti yang tadi kita jelaskan, pasti dapatnya dari lingkungannya. Kalau anak kecil ini. Jadi memang lingkungannya, terutama di keluarga inti, tetap harus di screening. Baiknya di screening. Di screening ya, oke. Ya, jadi kita biar membuka. Kita pikir kan tadi TB kelenjar nggak terlalu menular ya kan, tapi kan kalau kita lihat dari penjelasan, ya bisa jadi kalau TB kelenjar juga bisa menular seperti itu kan dok. Oke. Ini Dokter Fatima cuma salam buat Dokter Hana kata gitu. Ya salam ya dok. Dokter Fatima dulu kepala puskesmas saya. Iya. Saat dokter umum ya dok. Ini ada juga nih pertanyaan dari Sarce Mengopo. Dok, apakah benar kalau TB anak itu tidak menular seperti TB dewasa? Ini Sarce Mengopo ini bidan di puskesmas Barat ya. Iya, harusnya kalau bidan yang menjelaskan di sini ya, itu sama saya harusnya di sini. Iya, benar itu. Boleh dipanggil nggak orang yang di sini? Benar itu dok. Aduh. Jadi sama ya. Jadi seperti yang tadi itu kan TBC itu airborne disease ya. Jadi maksudnya penularannya melalui droplet. Droplet itu percikan ludah kan dok ya. Itu kalau anaknya udah besar, apalagi misalnya udah 13 tahun, 14 tahun udah bisa mengeluarkan dahak, tetap bisa nggak? Tetap bisa. Cuma memang misalnya masih bayi 6-8 bulan 1 tahun, memang resiko mengeluarkannya masih lebih kecil seperti itu. Tapi kalau anaknya udah bisa mengeluarkan dahak sih tetap bisa. Jadi pentingnya diedukasi etika batuk, ya nggak boleh buang dahak sembarangan. Karena kalau dia buang dahak sembarangan, misalnya dia buang dahak nih di jalan kan, tetap si kumannya ini kan bisa nyebar juga ya. Sehingga memang harus buang dahak. Misalnya kalau dia buang di luar di tempat sampah yang tertutup, atau misalnya di rumah tadi ya di kloset disiram atau di wastafel kemudian disiram dengan air mengalir seperti itu lebih aman. Oke. Gitu ya. Berarti kalau misalkan anak di bawah anak 1 tahun, berarti penularannya kecil banget ya dok? Kalau anak 1 tahun untuk menularkan ke lingkungan sekitar memang kecil, karena memang dia dia anaknya kan belum bisa mengeluarkan dahak. Batuk-batuk itu mungkin bisa, tapi enggak. Ya kan biasanya dia telan kembali kan, kalau dia batuk mereka telan kembali gitu ininya. Berarti kalau dia yang kena dari lingkungan sekitar. Iya. Oke, pernah dengar tentang flek paru? Apakah bisa mengarah ke TBC paru? Jadi apakah flek paru ini sama dengan TBC pada anak? Oke. Monggo dok. Terima kasih ya Bu Erna ya. Tadi seperti yang sudah kita singgung ya. Jadi itu cuma istilah. Kadang orang-orang bilangnya flek ya. Sama aja Bu. Flek itu TBC, infeksi tuberkulosis sama aja. Ya. Jadi kalau dibilang anak saya lagi terapi karena sakit flek dok, itu berarti TBC maksudnya, infeksi tuberkulosis. Seperti itu. Oke. Nah, saya lagi dok. Tadi yang saya bilang apakah karena kan kita ini ada di Bontang ini, dan kalau melihat kasusnya 34,3% di tahun 2022 anak di Kota Bontang terdiagnosis TB anak. Apakah ada pengaruh dari kita kan dikelilingi pabrik-pabrik? Apakah itu ada pengaruhnya nggak sih dok dengan polusi udara sih sebenarnya lebih tepatnya? Mungkin kalau dari pabrik-pabrik tidak ya. Mungkin kalau untuk TBC ini justru lebih ke misalnya rumah dengan ventilasi yang buruk ya. Jadi misalnya kamarnya sama sekali tidak ada jendela atau rumahnya nggak ada jendela, cuma ada pintu depan. Ini justru yang lebih beresiko ya. Saya kondisi sanitasinya juga kurang, ini yang lebih beresiko. Jadi misalnya kalau misalnya anaknya atau orang tuanya terinfeksi, kemudian sanitasi ataupun sirkulasi ruangannya jelek ya, nggak ada udara, nggak ada yang masuk, matahari nggak bisa masuk juga. Nah ini memang akan lebih beresiko ya. Jadi si kumannya ini nggak akan mati ya. Karena kan kuman TBC itu sebenarnya kalau dia kena panas terik itu sinar mata itu dia akan mati ya. Jadi memang sangat berpengaruh ya. Itulah mengapa sangat disarankan kalau misalnya kamar atau rumah harus ventilasi yang cukup. Ya, tiap kamar harus ada jendela dan matahari pagi itu bisa masuk. Itu memang berhubungan ke sana juga. Mungkin lebih ke sana. Karena kalau misalnya lembab ya dok ya, kalau misalkan rumah
tidak ada ventilasinya, matahari tidak masuk. Kalau itu kan lembab, jadi sirkulasi udara cuma keliling di situ saja. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir, Dok. Bagaimana sih cara mencegah TB pada anak, karena yaitu tadi kasus di Kota Bonang lumayan agak tinggi. Dok. Oke. Jadi memang cara pencegahannya itu pertama kembali lagi ya, perilaku hidup yang sehat dan bersih ya. Kalau untuk TBC anak-anak ini kan paling banyak itu ditularkan oleh orang yang lebih besar ya, yang terinfeksi. Jadi untuk yang kita semua ya, termasuk saya juga, kita semua harus sama belajar. Ketika kita batuk ya, harus membiasakan diri nutup mulut, kemudian habis itu tidak meludah atau membuang dahak sembarangan ya. Kemudian ketika misalnya ada yang didiagnosa TBC ya, pada orang dewasa ataupun orang anak-anak ya, satu rumah sebaiknya di screening ya. Jadi kita meminimalkan ada yang terinfeksi tapi tidak ketahuan ya, dan ini bisa menularkan kemana-mana kan, akhirnya nanti nggak bisa diputus nih rantainya ya. Benar. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada saudara ataupun teman yang terinfeksi TBC, tidak perlu untuk dijauhi ya, karena ini tidak akan menular dari sentuhan, tenang aja, nggak akan menular ya. Namanya TBC itu menularnya dari droplet ya, yang penting kita saling menjaga ini ya, pola batuknya seperti apa ya. Kemudian kalau misalnya anaknya di terapi TBC, pastikan obatnya harus masuk rutin setiap hari ya, diberikan secara rutin hingga 6 bulan sampai dinyatakan sudah tuntas dan sembuh oleh dokternya, baru deh maksudnya kita udah lebih tenang ya. Jangan sampai udah di terapi TBC tapi obatnya ini nggak dikasih rutin, yang ada pasiennya resisten terhadap obat. Ini lebih menyulitkan kita nantinya. Kenapa? Karena nanti obatnya beda lagi ya. Harus memakai obat yang khusus untuk obat yang anak dengan resisten TB. Dan ini ketika menular ke orang yang lain juga akan kondisinya lebih berat ya. Jadi mudah-mudahan kita harus saling menjaga. Yang kedua, pemberian vaksin ya, imunisasi ya. Imunisasi BCG ini bisa diberikan pada bayi ya. Bayi 1 bulan. Sekarang 1 bulan kayaknya 2 minggu udah bisa ya. Ya betul. Jadi 0 sampai 1 bulan ini bisa diberikan, nanti disuntik ya, disuntik di lengannya. Nanti biasanya akan menimbulkan scar ya. Jadi ini memang bertujuan, memang belum tentu kalau udah vaksin BCG pasti nggak TBC, nggak juga. Tapi minimal dia sudah memiliki antibodi. Ketika dia terpapar sama kuman ini, minimal dia sudah punya kekuatan ya. Kalau memang imunnya kuat, ya alhamdulillah nggak kena ya. Tapi kalau misalnya pas dia daya tahan tubuhnya rendah, ya kemungkinan kena TBC bisa nggak dok? Ya tetap aja. Cuma kita sudah berusaha nih, tetap diberikan imunisasi. Mungkin seperti itu. Oke, tuh Bapak Ibu yang di rumah jangan lupa selalu ketika punya bayi lengkapi imunisasi dasarnya. Betul. Nah, salah satunya itu BCG, karena memang pernah saya tanya, Mbak, itu yang bikin bendol kan kan kalau di BCG itu kayak langsung kayak disuntik langsung kayak bikin bernanah itu. Nah, itu yang kadang-kadang orang tua tuh yang saya nggak mau Mbak, kasihan gitu. Padahal manfaatnya itu sangat sebagai pelindung buah hati kita untuk biar tidak terkena TB. Salah satu TB anak ini ya gitu ya, Dok. Sekalian karena menyinggung imunisasi ya. Karena ini kan lagi wabah juga ya, maksudnya banyak kasus, angka kejadiannya lagi tinggi nih. Campak, difteri, terus campak, difteri, lagi polio juga ya. Kemarin sudah ada kasusnya ya di Aceh ya. Jadi, dan memang karena pandemi kemarin masih banyak yang belum memberikan ya. Itu masih bisa diberikan kembali ya. Jadi datang ke fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat ya, bisa ke puskesmas yang paling gampang atau ke posyandu atau ke rumah sakit ya. Nanti dikejar apa yang belum dapat ya. Karena memang gejalanya akan lebih berat ya. Seperti kemarin saya ada rawat 3 pasien anak campak dan memang 3-3-nya ini belum diimunisasi ya. Jadi memang gejalanya akan lebih berat ya. Jadi mudah-mudahan ya dari acara ini saya sekalian menghimbau juga ya ibu-ibu, nanti coba dicek lagi ya buku KIA-nya, dilihat itu yang catatan imunisasinya udah lengkap atau belum. Kalau belum, konsultasikan ke puskesmas, nanti kita injeksikan apa yang belum didapat tadi ya. Supaya anak-anaknya semuanya memiliki kekebalan nih ya. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat. Benar Dok, jadi ketika kami turun posyandu, memang banyak yang kosong-kosong ini imunisasi dasar lengkapnya. Saya tanya, Bu, ini kenapa? Iya Mbak, saya kan pandemi, jadi saya takut nih datang. Tapi nggak apa-apa ya Bu, kita vaksin, kita kejar. Iya nggak apa-apa. Oke, kita Oke, Dok,
jika Bapak Ibu yang lagi menonton live streaming kami ingin konsul dengan Dokter Hana, itu Dokter Hana prakteknya di mana aja sih? Terus ada nggak sih media sosialnya yang langsung kita tanya-tanya langsung gitu? Aduh, nanti saya makin hits nih. Ya, kalau mau konsul saya di Rumah Sakit Diabis, praktek sore, di PKT juga sore, sama di Klinik Anam ya yang di Brebes. Oh, kalau Instagram ada sih, Instagram edukasi, nanti buka aja ya, hanateti.dokter.dr ya. Nanti kadang saya kalau ada waktu luang, saya kadang sharing ini ya info-info lah tentang tumbuh kembang anak ya. Oke ya, jadi ingat ya Bapak Ibu, jadi Dokter Hana ini praktek diabis di PKT sama di Klinik Anam. Kalau ingin bertemu dengan beliau, tapi jangan cukup bertemunya untuk konsultasi, bukan untuk yang sakit-sakit ya Dok. Seperti itu. Oke. Kalau yang sakit justru ini konsul dong. Ya. Kalau saya takut ketemu sama dokter, jadi maksudnya saya maunya sehat aja gitu. Tapi kondisi sehat juga bisa konsul loh, misalnya masalah tumbuh kembang, masalah gizi, itu juga semuanya bisa dikonsultasi. Siap. Oke, jadi dicatat tips sore Dokter Hana ada diabis di PKT sama di Klinik Anam. Oke, tak terasa sudah Dok, sudah 1 jam kita sharing tentang penyakit TB pada anak ini. Sebelum saya menutup acara ini, mohon izin untuk Dokter Hana bisa closing statement dulu kepada Bapak Ibu yang lagi menyaksikan live streaming kita. Oke, untuk closing statementnya, kita harus ingat kalau Indonesia itu negara nomor 2 tertinggi untuk angka TBC. Mari sama-sama kita pertama temukan orang-orang yang memang terinfeksi TBC ini, kemudian bawa ke fasilitas kesehatan, nanti akan diterapi hingga sembuh ya. Jadi ada yang disebut dengan TOS ya, temukan dan obati sampai tuntas ya. Kemudian mari sama-sama menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat ya, etika batuk yang benar. Kemudian kalaupun nanti misalnya anak Bapak Ibu ada yang terkena TBC ya, tetap tetap optimis ya. TBC itu bisa disembuhkan asal ya pengobatannya itu benar-benar diikutin ya sesuai aturan, taat terhadap pengobatannya gimana ya, mudah-mudahan memang akan bisa diterapi ya. Jadi, dan yang satu lagi, tidak perlu untuk menjauhi ataupun tidak menemani ya, bahkan mungkin nggak mau makan bareng sama TBC ya, itu tidak perlu ya. Yang penting kita sama-sama menjaga pola hidup yang bersih dan sehat saja ya. Mudah-mudahan infonya bermanfaat ya buat semua masyarakat yang di Bontang ya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Hana yang sudah meluangkan waktunya yang padat banget kayaknya waktunya untuk bisa berbincang dan sharing bersama kami. Semoga di lain kesempatan Dokter Hana tetap mau memenuhi undangan kami ya. Seperti itu ya Dok, karena bagaimanapun Dokter Hana menjadi keluarga besarnya Puskesmas Bontang Barat juga. Oke, Bapak Ibu silahkan ketik di kolom komentar tema apalagi yang akan kita sharingkan untuk pertemuan berikutnya lagi. Dan saya ingatkan lagi bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube kami, silahkan di komen, like, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi Dokter Hana, Ibu Bapak semuanya. Ya, semoga materi kita siang ini bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.